Kalau aku tipenya nervousan, kalau Anya kan udah ikhlas gitu. Dia kan zen ya, seperti namanya ya. Zen. Kalau aku tuh kayak ya Allah. Tuh kalau ini bukan rezekiku, bikin ini rezekiku ya Allah. Kalau aku gitu. Makanya iya ya gue harus gitu ya. Soalnya sekarang aja aku tuh kayak aku pengen banget main film ini tapi kayak sutradaranya nggak mau aku gitu masih loh. Karena kan kayak nggak semua karakter cocok sama kita kan. Betul. Balik lagi bener, karakter yang memilih aktornya. Tapi kadang aktornya pengen banget mainin karakter itu. Dan kadang kita kayak atau nggak harus aktornya pengen banget deh mainin karakter itu, atau kadang suka banget sama cerita filmnya. Jadi mau cocok nggak cocok, mau gue cuma 1-2 scene mau jadi bagian dari film itu kan. Kalau nggak yang itu, yang ini deh karakter. Iya, sama itu yang ini deh, yang gue di situ gitu. Kadang aku lupa kalau aku lagi serem. Beneran. Jadi tuh misalkan aku kayak kita bertiga nih lagi tiduran lagi nunggu apa gitu, pesen jus yuk, pesen jus. Terus jusnya datang, aku yang pesen nih kan dari HP-ku. Jusnya datang ya aku keluar aja nggak lupa. Karena merekanya pada biasanya merekanya udah nggak respon gitu. Kayak aku kan udah terus kayak itu tukang ojeknya. Iya, maaf ya Pak, gitu lupa. Mama tahu kan, Teteh udah lama nggak bisa ngeliat teman-teman kecil Teteh. Teteh ngerasa mereka tuh kayak mau nyampein sesuatu. Takutnya ada hubungan nih sama Riri. Riri, will you marry me? Masih banyak kesempatan untukmu bersinar di atas panggung. Pernikahan akan menghancurkan mimpimu, Riri. Maksudnya? Ri, kamu kenapa? Bejakan kababaturan maneh, maraneh namual bisa ngahalangan urang. Kita harus menyelamatkan Riri. Ayo kita rescue Risa sekarang kita. Ini bau Danur. Halo Sobat Tengah, ketemu lagi di podcast Kinari. Tahun ini aktris peraih Piala Citra Prilly Latukonsina menandai Agak terlalu takut ya perkenalannya ini ya. Perkenalannya nih berat ini. 10 tahun berkarya di industri film sebagai Risa Saraswati di Danur Universe. Film ini akan segera tayang. Film Danur The Last Chapter akan segera tayang di bioskop saat Lebaran tahun 2026. Saya hari ini ditemani sama Prilly Mahete Latukonsina. Lengkap banget tuh. Dan pemeran cantik hantu penari di film Danur The Last Chapter ada Dianya Nuas Nigi Zen. Wih, bisa loh. Loh, ditulis. Oh, ditulis. Ih, jadi itu akhirnya nggak tahu ini perpisahan kah Prilly dengan Danur Universe atau sebenarnya masih ada yang ganjel lah. Gue sebenarnya masih pengen lanjut sebenarnya nih. Artinya sebenarnya kalau kami melihat masih banyak cerita yang bisa dimunculkan di Danur Universe ini. Komentarnya Prilly. bisa dibilang mungkin perpisahan ya. Serius? Karena udah 10 tahun. Dan maksudnya kayak memulainya di umur 19, kayak awal 20-an, nah mengakhirnya di akhir 20-an, ya kan? Di 99 tahun. Ngepasin gitu ya? Pas, jadi kayaknya ini udah perfect banget untuk jadi perpisahan. Dan emang bener banget Danur juga banyak cerita-cerita lainnya. Karena kita tahu ya Teh Risa kan nulis bukunya juga Betul, banyak. banyak. Tapi kalau kita baca bukunya itu tuh nggak pernah fokus ke dia. Fokusnya tuh ke orang yang lagi dia ceritain. Makanya
pas Danur ada spin-off kayak Asih, Ivana, itu kan nggak ada Risa kan sebenarnya di situ, karena benar-benar fokus menceritakan si tokoh itu. Jadi ya untuk Danurnya sendiri aku rasa karakter Risa berhenti di Danur The Last Chapter ini gitu. Udah mantep itu, udah yakin itu. Yakin kayaknya sih yakin nih. Ngerasa cukup apa gue butuh tantangan lagi lah? Di Danur cukup. Mungkin kalau tantangan lagi, kalau Pak Manoj mau bikin film apa boleh. Tapi kayaknya kalau untuk di Danur cukup sih, soalnya dari Danur 1 sampai Danur The Last Chapter ini Risanya udah berkembang di titik yang kalau misalnya diada-adain lagi takutnya juga jadi takutnya dipaksain gitu. Karena dari awal pas Danur 1 diceritain dari kecil dia bisa ngeliat, abis itu di Danur 2 dia mulai dewasa, di Danur 3 dia mulai ketemu sama cowok yang dia suka, di Danur 4 dia udah kerja jadi PNS. Jadi kayak udah Risanya nih udah tumbuh dewasa juga gitu. Pak Manoj juga terlalu setia dengan Prilly, males kayak nggak tegang lepas, terlalu sayang gitu loh sebenarnya. Kalau gue sih yakin Pak Manoj masih punya banyak proyek nih buat Prilly atau Konsina itu. Ya tapi mungkin bisa di proyek-proyek yang lain kali ya, nggak Danur ya. Karena kemarin tuh pas mau mulai Danur The Last Chapter ini emang ini kan jaraknya lama banget sama yang ketiga kan, 6 tahun. Oh 6 tahun ya. Karena ya sama tahun ini 7 jadi 7 tahun ya, karena waktu itu Covid, terus juga skenarionya tuh bener-bener maju mundur sampai yang bener-bener perfect banget, sampai kita udah syuting ada tambahan, ada additional scene juga. Jadi kita ada syuting tambahan lagi. Ya jadi aku ngerasa ini emang udah disiapin untuk yang terakhir gitu. Waktu Danur 3 Sunyaruri, Prilly sempat bilang nggak akan lagi main sebagai Risa Saraswati, tapi kemudian dapat tawaran lagi dari Mas Awi, Pak Manoj di Danur 4, akhirnya ya luluh juga akhirnya. Karena pas Danur 3 nggak dibilang terakhir, ini dibilang terakhir. The Last Chapter ya, udah jelas ya. Karena pas Danur 3 itu kan, jadi pas Danur 3 kalau misalnya kalian nonton dan inget endingnya itu kan ngegantung kan. Risa udah nggak bisa lagi ngelihat Peter CS. Nah cerita aslinya Risa Saraswati yang beneran sampai sekarang kan dia masih bisa melihat si Peter CS itu. Jadi kan harus ada sambungan cerita untuk nyambung sama kejadian dia yang sekarang, kehidupan dia yang sekarang. Nah di Danur 4 ini ya menurut aku udah merangkum semua itu, dan emang dibilangnya kan di judul The Last Chapter gitu. Tapi mata batinnya kan tetap ada, si Risa Saraswati ini sebenarnya kan masih bisa berhubungan dengan 3 dari 5 anak-anak. Karena dia itu kan emang indigonya dari kecil, jadi kalaupun ditutup nggak mungkin yang full ketutup gitu, dia masih yang ngerasa sensitif gitu-gitu. Tapi ya ada momen dimana Risa udah nggak bisa berhubungan sama si anak-anak itu lagi, walaupun anak-anak itu masih tetap ada di hidupnya dia, cuma udah nggak kayak dulu gitu. Kecuali nanti tanpa nego pun tiba-tiba ada Danur 5 mungkin lain cerita. Enggak sih kayaknya. Ini beneran The Last Chapter ini. Tapi artinya gini, sebentar ya Anya ya. Iya nggak apa-apa banget. Prilly Latuconsina ini pernah datang ke kami tahun 2018 kalau saya nggak salah ingat, saat itu promo film Danur 2 Madah sama Mbak Sofia Lajuba. 10 tahun terakhir yang awalnya pemain sinetron lewat sosok Prilly kalau nggak salah ya, di Ganteng-Ganteng Serigala. Sisi. Kemudian berubah menjelma menjadi pemain film saat itu, sampai hari ini meraih Piala Citra, 2 Piala Citra kalau saya nggak salah. 1 jadi banyak. 1 apa 2 ya? 2. Satunya lagi itu kategori lain. Lewat film Budi Pekerti, yang awalnya orang ragu bahwa saat itu pemain sinetron itu nggak bisa main film gitu loh. Tapi Prilly Latuconsina bisa membuktikan bahwa dia bisa menjelma menjadi aktris yang luar biasa. Bahwa kemudian film horor saat itu kok juga nggak seperti hari ini loh. Waktu itu masih masa transisi, aku ingat banget ya. Masa transisi kan. Horor itu kan dulu kesannya susah loh dapat box office di Indonesia, di atas 1 juta tuh susah. Sama ada adegan-adegan yang syur misalnya gitu. Betul.
Tapi Prilly masuk di Danur, I Can See Ghost itu kesannya bisa mengubah image itu. Bahkan kemudian Danur pertama itu bisa menyentuh angka 2,7 juta penonton di bioskop. Jadi buat saya pribadi, kok ada kacamata di sini? Buat saya pribadi, Prilly itu bisa membuktikan nih dari yang pemain sinetron yang diremehkan dalam tanda kutip, kemudian lewat Danur bisa membuktikan gue bisa loh. Betul. Gitu. Dan gak itu doang, Prilly dan Danur revitalisasi horor Indonesia gitu kan. Menunjukkan Betul. kalau horor itu nggak harus, maksudnya ceritanya bisa berkualitas, ceritanya bisa nggak melulu tentang badan gitu kan. Ya kan? Cuma pada saat itu emang nggak ada tujuan untuk membuktikan atau apa segala macam tuh nggak ke situ sih. Jadi beneran pas ditawarin Danur, langsung lah beli bukunya di toko buku, langsung beli bukunya. Terus aku ngerasa, loh, kok aku mau nangis baca bukunya? Maksudnya, kok film horor aku malah mau sedih sih? Karena buku Danur yang pertama itu yang I Can See Ghost yang ada bukunya itu bener-bener menceritakan soal dia dan teman-teman Peter CS gitu-gitu. Dan diceritain si Peter CS ini bingung ada di dunia yang dia nggak tahu, kangen sama keluarganya. Nah, aku kan bacanya kayak kok bisa cerita hantu, cerita makhluk yang ada dimensi lain ngebuat aku tuh sedih gitu. Terus akhirnya aku ngerasa, wah, ini bukan film horor yang pada saat itu lagi banyak diproduksi. Aku mau kalau film horornya kayak gini gitu. Akhirnya ya udah, aku terima dan sungguh-sungguh tuh bener-bener dari proses readingnya, syutingnya, kayak yang tadinya peran sinetronnya dikata-katain alay itu kan, gimana betul, nih caranya iya. acting horor yang bener-bener nggak banyak ngomong, cuma main di ekspresi aja, cuma main di mata aja. Ya udah, kita latihan aja terus gitu, tapi nggak ada keinginan oke, bukti ini, sebenarnya nggak ada ke situ, cuma pengen bersungguh-sungguh aja berkarya di luar dari stigma yang ada gitu. Oke, film horor udah pasti ada adegan buka baju atau apa, ya kita nggak lakuin itu. Terus pemain sinetron pasti susah main film, ya betul. kita sungguh-sungguh aja syutingnya. Dan ternyata itu bisa diterima sama penonton, itu udah kayak apa ya, udah kayak bonus. Dan beneran, ya emang beneran kalau kita beneran usaha dan sungguh-sungguh tuh hasilnya nggak akan meleset gitu. Jadi membuktikan gue bisa itu. Gue dipandang sebelah mata awalnya, ternyata nih gue. Ya itu jadi bahan bakar juga pasti ya, karena kan pas diumumin main Danur gitu, waktu itu kan Twitter masih ini bang, sampai sekarang sih sebenarnya Twitter saya tukang dirujak di Twitter. Twitter kan kayak bener-bener banyak yang meragukan. Iya, itu di Twitter ramai banget, kayak ngapain sih si Prilly yang main Danur, bukannya bukunya Risa. Waktu itu kan sosok Risa Saraswati itu gede banget, apalagi di Bandung. Betul. Karena Teh Risa punya band, dia kan nyanyi kan, dia nyanyi juga. Jadi kayak wah, anak-anak Bandung udah pasti suka sama Teh Risa. Terus kayak tiba-tiba meranin Prilly, apaan sih? Orang kayak gitu dong. Looknya juga beda banget ya sama Risa Saraswati yang sebenarnya kan. Iya, malah miripan sekarang rambutnya pendek. Kalau dulu kan panjang, padahal Risa Saraswati aslinya rambutnya pendek gitu. Jadi aku kayak ya udahlah, it's okay. Maksudnya omongan-omongan orang dan keraguan orang itu biarkan menjadi bahan bakar kita, supaya kita tetap menapak bumi, supaya kita tetap kayak ya udah, biarkan kritik ini menjadi kritik yang membangun diri kita aja gitu. Tapi kemudian jadi bener gak sih kayak titik balik gitu buat Prilly? Ya aku bisa bilang lewat gitu ya. Danur tuh benar-benar itu pertama kalinya. Jadi sebelum Danur kan aku ada film lain lagi. Tapi drama, tapi itu rame lah, rame-rame, nggak berfokus ke satu karakter. Sedangkan Danur film horor yang fokus ke karakternya aku doang gitu, benar-benar aku dan hantu. Jadi ya bisa dibilang di situ ya turning point untuk orang ngelihat aku dan juga ngelihat film horor gitu. Jadi ya bersamaan gitu. Terus ya kemana-mana kalau orang foto yang tadinya Kak serigala ya, yang tadinya gitu, orang foto kayak Kak aku nonton Danur. Jadi kayak berubah lah, udah mulai shifting. Manggilnya gitu. Danur apa Risa? Kalau Risa. Oh Risa. Kak aku suka banget Danur, aku suka banget Risa gitu-gitu. Dan aku bahkan pernah dapet temen, jadi aku ke kondangan, terus lagi ngobrol, dia bilang kayak I never watch Indonesian movie except horror, kata dia gitu. Terus aku bilang have you watched Danur? Terus dia yang kayak of course, I'm a big fan of Danur, I'm Risa. Terus dia kaget karena dia nggak nyangka
aku Risa beda banget kata dia di film. Terus akhirnya kita berteman. Jadi Danur tuh ngebuat aku dapet temen juga. Fans yang tadinya nonton sinetron jadi nonton film juga gitu. Jadi karakternya melekat ya di Prilly ya. 10 tahun makanya nggak ganti-ganti. Tapi untuk melepaskan juga susah pasti itu ya. Karena biasanya peran pertama yang namanya Dian Sastro itu mau peran apa aja tetap aja cinta gitu loh. Rano Karno tetap aja meskipun banyak film tetap aja Sidul gitu. Atau Gali. Atau Gali. Ya. Pernah juga main itu ya. Kalau menurut aku sih yang penting karakternya jangan mirip aja sih kalau aku ya. Kayak misalnya Risa kan karakternya kayak gitu tuh, dia anak indigo yang emang subtle banget, kalau ngeliat hantu tuh nggak langsung teriak karena ya dia udah sering ngeliat hantu kan. Terbiasa ya. Ya kalau misalnya ditawarin film horor lagi jangan sama. Oke. Polanya mesti yang tiba-tiba dia orang yang ketakutan banget atau dia orang yang nggak bisa ngeliat hantu atau nggak percayaan banget supaya nge-twist karakternya juga nggak susah gitu. Jadi setelah ini mau horor lagi nih. Setelah ada. Kalau bisa drama dulu dong. Produser kalau nawarin ke saya tolong drama dulu, saya karena capek. Prilly Latuconsina ini sebenarnya dia rela tidak mengambil tawaran film horor yang lain sebelum dia menyelesaikan Danur. Meskipun honornya, ngomongin honor udah pasti gede lah. Meskipun banyak besar, tapi itu seniat itu tidak mau melepaskan Danur sampai selesai. Berarti titik ini selesai misalnya, wah gue bebas sih gitu. Bebas tapi justru malah kayak ntar dulu Beban. deh. Maksudnya kayak ntar dulu deh, aku pengen drama dulu gitu. Karena syuting horor tuh nggak segampang yang betul sekali. Susah banget. Aku mau dipikir sekali. gampangan horor apa drama? Drama. Ya karena drama fokusnya kan ke emosinya dan kalau Danur tuh kalau horor tuh ke emosi juga, ke teknis juga, ke fisik, ke jam tidur kebalik. Jadi kayak sampai sakit kan aku dirawat rumah sakit pas syuting Danur. Jadi kayak abis ini tolong produser jangan horor lagi. Padahal produsernya dia sendiri ya. Itu dia. Nanti tiba-tiba dia joinan sama Pak Manus. Pak Manus, saya produser ya. Bikin Danur 5 ya gitu. Tahan dulu Prilly. Sebetulnya dia ada Canting nih. Sebenarnya Canting udah muncul di Danur 2 Madah ya. Saat itu yang memerankan Dea Panendra. Kemudian dimunculkan lagi di Danur 4 The Last Chapter. Ada Anya Zain. Anya boleh cerita barangkali. Saya kok kayak ngobrol sama Ratih Sanggarwati. Looknya, mukanya mirip banget ya. Lawang anak. Ya orang anak. Jadi udah nggak perlu tes DNA nggak perlu, udah ketahuan udah. Jadi dulu nih Mbak Prilly ya, ada berita Ratih Sanggarwati, kok kayak wartawan banget, tua banget gue ya. Ratih Sanggarwati melahirkan calon Pragawati masa depan kalau nggak salah ya. Gila, itu kejadian loh. Clippingnya gue simpen itu aku simpen itu. Saat dia lahir tuh tahun 97. Akhirnya memang terwujud kan. Meskipun nggak disampul dulu. Sekarang juga masih model kan. Masih. Meskipun sekarang juga agak trailnya tuh bisa nyabang. Jadi satunya acting, satunya tetap jalan di catwalk gitu. Sebenarnya ibu kan dulu juga acting, tapi ibu di teater. Betul. Jadi ya nggak jauh lah. Jadi beda buah media tak aja. jauh dari pohonnya tuh betul. Terbukti di Anya Zain dan Ibu Ratih Sanggarwati. Malah ngomongin ibu nih. Jadi aja bercerita saat itu sampai akhirnya dapat dipercaya sama Mas Awi, Pak Manoj untuk memerankan Canting. Oke. Jadi aku itu mulai acting di tahun 2023. Udah mencoba dari film ya? Film ya. Udah mencoba dari 2022. Nah, syuting Danur itu 2025. Jadi sebagai aktor pasti pengen dong kerja sama MD, iya kan? Jadi casting sama MD tuh udah beberapa kali. Udah beberapa kali untuk project yang horor maupun non horor. Jadi udah kenal juga sama casting directornya gitu kan. Nah waktu tapi
sebagai aktor pun juga kita tuh, apalagi yang baru mulai ya, kita itu udah terbiasa dengan rejection. Ya kan? Jadi kalau kita casting itu malah jangan terlalu berharap. Gitu. Jadi udah kayak udah lepas aja gitu. Itu pada saat aku casting untuk Danur itu udah kayak gitu mindset aku. Udah diterima syukur. Ikhlas aja, iya gitu. Tapi of course ada deg-degannya karena kan IP besar yang sangat ditunggu-tunggu gitu. Aku aja yang bukan sebelumnya bukan bagian dari keluarga Danur tuh tahu seberapa besar Danur tuh ditunggu-tunggunya sama penonton gitu kan. Jadi ada deg-degannya di situ, apalagi mengetahui karakter yang aku castingin ini udah ada sebelumnya. Gitu kan. Tapi aku dalam pikiran aku kayak, walaupun aku kenal juga sama Kak Dea, tapi aku kayak udah ini aja, Anya aja gitu. Jangan berusaha jadi aktor lain, karena kalau terus ntar keterima terus aku jadi harus terus-terusan kan susah juga gitu kan. Jadi aku kayak udah jujur aja, pasrah aja gitu. Nah terus nggak lama kemudian ditelepon, itu kayak surreal gitu. Karena aku kayak, apalagi kan Canting itu kan threat terbesarnya dari Danur ini kan, dari yang film apa ini gitu. Jadi gue kayak, beneran nih gue dipercaya sama MD gitu, sama Pak Manoj, sama Mas Awi gitu. Udah tuh deg-degan langsung kayak udah kayak aduh gimana nih gitu kan. Belum dapet skrip tuh, padahal belum tahu juga ceritanya gimana gitu kan, udah deg-degan aja, ya Allah, udah nervous. Kok malah keterima gitu ya? Iya. Itu dia kan. Jadi emang sebagai aktor tuh apa aja ujung-ujungnya nervous deh gitu. Terus habis itu tapi begitu kita mulai persiapan, aku baca skripnya, itu mulai jadi excited gitu. Apalagi terus sama Prilly, kita udah kenal sebelumnya gitu. Jadi setiap balik lagi sebagai aktor baru yang menurunkan nervousnya aku itu selalu kalau ternyata temen yang main bareng gitu. Bener kan? Dan karena apalagi selain temen, aku banyak bisa belajar dari dia gitu, banyak yang bisa aku serap gitu loh dari dia. Jadi ya udah tuh dimulai proses kan dari tes makeup, fitting apa segala macam, kita reading apa, itu mulai kelihatan gitu ya Canting bentuknya seperti apa. Dan sama juga tadi kayak karakter Risa gitu kan, ini kan nggak banyak ngomongnya ya, tapi malah ini jadi challenge yang menarik buat aku gitu, kayak gimana kita memerankan suatu karakter yang kita harus menunjukkan maksudnya apa, atau kayak emosi yang sedang kita rasakan tuh apa tanpa kata-kata gitu. Jadi itu menjadi proses yang sangat menarik, dan ya udah syuting deh tuh. Jadi kalau ngarep itu malah gak terima ya. Sebenarnya itu begitu aja, kalau sebenarnya udah casting, kita udah casting aja, nggak usah berharap dapat. Ternyata malah dapet ya. Betul. Sebenarnya gini, menurut aku percaya. Jadi aku memang sangat dari kecil aku itu sangat percaya sama film sebagai media. Aku percaya bahwa film sebagai media itu purpose-nya tinggi. Karena kita nonton film bisa, gue pengen kayak dia gitu loh, kita bisa membuat life decision yang besar karena kita nonton film. Jadi aku yakin purpose-nya film itu tinggi, dan sebagai media yang purpose-nya itu besar, film itu lebih besar daripada kita semua. Jadi memang karakter yang memilih kita gitu. Betul. Sebagai aktor tuh nggak boleh ego gitu. Jodohnya ya. Jodoh, betul sekali. Jadi kalau misalkan kita kayak, aduh gue pengen banget, itu kan kayak ya ego di situ kan. Jadi makanya tadi ikhlas itu, karena ya ikhlas lagi-lagi juga untuk meng-offset rejection itu, yang ya kita sebagai aktor, apalagi lagi-lagi aktor baru gitu, mungkin dari 10 casting yang dapat 1-2 gitu kan. Jadi kan kita lebih banyak di reject daripada good news. Betul, gitu kan. Jadi ya memang kita sebagai ya harus punya tools mental sendiri untuk menjalani ini, karena kalau enggak kapok udah, capek ya kan, capek ditolak itu wajar ya kalau casting. Iya betul, dan ya itu pemahaman bahwa kayak kecuali Prila Tukonsina kali ya. Nah itu dia, enggak. Makanya dari tadi aku ngomong kalau aktor baru enggak. Saya enggak screen test. Saya juga screen test. Enggak. Kalau aku orangnya kecuali Risa ya, untuk Risa ya nggak mungkin lah. Kalau Risa pada saat itu
memang aku ditelepon sama si Kak Sanjay kan, terus mau gak coba aja karakternya mungkin cocok, tapi screen test juga untuk dilihat sama Pak Awi Dulu awalnya. karena kan Pak Awi belum kenal aku kan, jadi kayak ya udah dia dites pakai kamera casting gitu, terus dites beberapa dialog gitu. Bahkan film kayak misalnya film yang aku dapat Piala Citra aku juga casting. Terus yang mancing papaku lagi. Pak tolong Pak, kan waktu itu zaman-zamannya maksudnya masih Covid kan, masih pas persiapan, masih kayak baru-baru pandemi. Jadi papaku yang megang kamera HP dan dialog. Cuma kalau aku tipenya nervousan, kalau Anya kan udah ikhlas gitu. Dia kan zen ya, seperti namanya ya. Zen. Kalau aku tuh kayak ya Allah. Tuh kalau ini bukan rezekiku, bikin ini rezekiku ya Allah, kalau aku gitu. Makanya iya ya gue harus gitu ya. Soalnya sekarang aja aku tuh kayak aku pengen banget main film ini, tapi kayak sutradaranya nggak mau aku gitu masih loh. Karena kan kayak nggak semua karakter cocok sama kita kan. Betul. Balik lagi bener, karakter yang memilih aktornya. Tapi kadang aktornya pengen banget mainin karakter itu. Dan kadang kita kayak atau nggak harus aktornya pengen banget deh mainin karakter itu, atau kadang suka banget sama cerita filmnya. Jadi mau cocok nggak cocok, mau gue cuma 1-2 scene mau jadi bagian dari film itu kan. Kalau nggak yang itu, yang ini deh karakternya. Iya, itu yang ini deh, ya? yang gue di situ gitu. Aku belum sezen Anya tuh, kalau aku masih bisa yang kayak ini tuh Zen karena lagi wawancara tahu, karena kan kayak pada saat kita di reject itu sakit hatinya nggak sekali loh. Sakit hatinya pas di reject, tahu nggak dapet, bukan reject lah, tahu nggak dapet. Terus ntar mereka mulai syuting, kita lihat BTS sakit hati lagi, premier sakit hati lagi, jadi panjang. Aku nggak bakalan mau datang ke premier yang filmnya aku pengen dan jadi aku, bener. Karena kita nggak mau yang kayak sedih gitu loh, nggak mau sedih gitu. Nggak mau kepikiran ya. Makanya sampai kayak misalnya aku berharap sama satu film aja, aku tuh udah bilang kalau sampai aku nggak dapet film ini it's okay, tapi aku nggak mau datang premier, aku nonton beli tiketnya aja. Karena kalau datang premier kan kita ketemu yang lain. Testimoninya dong. Tapi kan ya ketahuan kalau misalnya Prilly pernah loh, kalau aku nangis di dalam bioskop karena aku pengen ada di situ gimana? Di sebelah-sebelahnya temen-temenku, mendingan aku beli tiketnya aja, nangis sebelah orang sendiri. Oke, Anya tadi akhirnya mendalami peran Canting itu kan sebenarnya dia Panendra sempat bagaimana memanggil karakter Canting itu ke dalam dirinya Anya Zen. Yang sangat membantu adalah nari. Gitu. Pernah nari sebelumnya? Jadi aku itu tumbuh besar ekskul nari dan teater. Pas berarti. Jangan-jangan karena nari itu Pak Manut sama Mas Awi. Karena Kak Sanjay nanya bisa nari nggak? Gitu sebelum dipanggil kasih ditanya gitu. Udah terjawab sebenarnya, terjawab. Narinya cantik banget, beneran. Aku kalau ngeliat Anya lagi tek nih dia lagi tek nari. So gini, aku nyamperin Nya, lu cantik banget. Nggak, karena kebiasaan lu cantik banget. Pas lagi full canting pas nari. Enggak, kan. Tapi gerakannya juga. Aku bener-bener kayak itu Anya apa stand-in apa siapa sih? Itu Anya beneran nari. Oh, itu Anya beneran. Iya. Terus aku lihat kan di monitor. Ya Allah, cantik banget nih orang. Aku nyamperin dia, Nya lu cantik banget Nya. Beneran Nya, lu cantik banget. Bener sih, dia beneran melakukan itu. Aku langsung nyamperin, Nya lu cantik banget. Beneran. Tadi lu cantik banget. Iya, Bril. Kan karena pas dia ngomong aku lagi nangis. Karena capek gitu. Jangan nangis Nya, lo cantik banget. Oh iya. Bukan karena adegan, nangisnya bukan karena adegan. Bukan karena adegan. Kita capek. Tapi capek karena nari itu kan jadi gini, nari itu tuh nggak bergerak badan doang, tapi kan emosinya juga kebawa kan. Karena kan kita ada pesan yang mau disampaikan gitu loh dari tarian itu gitu kan. Jadi tuh ya capek karena kan juga secara teknis memang berat ya, kameranya di mana terus kan ada dari mana gitu kan. Jadi itu udah capek, kakinya udah sakit. Iya, kakinya udah sakit. Capek terus mereka bisanya ayo ya, lo jangan nangis banget. Lo cantik ya, jangan nangis gitu. Minta es gitu. Gitu. Tapi ya itu jadi dari memang karena Canting adalah penari itu sangat kunci dari karakter dia ya. Jadi saat belajar nari itu juga aku kayak Canting gitu. Karena kan orang yang penari yang memang benar-benar mendalami
profesinya sebagai penari itu kan bergeraknya beda sama Betul. orang biasa kan. Mereka ada grace-nya gitu, ada ya itu lemah lembutnya gitu-gitu kan. Dari situ tuh, nah challenge-nya adalah gimana dibikinnya serem, ya kan? Karena ya nggak bisa lemah lembut dong, kan presence-nya Canting kan mengancam gitu loh. Jadi ya di situ itu yang kita kerjain sama Kak Elvito, acting coach-nya gitu. Jadi secara basicnya mah udah nggak ada masalah tuh ya ketika beradegan menari itu udah untuk memunculkan misalnya menari tapi serem itu yang, nah itu baru tantangannya di situ. Itu di situ. Dan waktu siap-siap yang nggak lama. Karena persiapannya. Okay. Karena kan ya biasanya kalau aku nari latihan sebulan, ya kan. Nah ini kan kita persiapan sebulan tapi kan dibagi. Harus reading, harus tes makeup, harus workshop action gitu kan, segala macam gitu. Jadi kan nggak bisa semuanya tuh dipakai untuk nari kan. Jadi kan harus dibagi-bagi. Nah itu yang bikin deg-degan, kayak aduh bisa nggak ya gitu semuanya gitu, karena kan nanti beneran harus ditariin gitu, bukan gini doang, gini gitu, nggak gitu kan, tapi kan beneran harus ditariin. Full performance gitu. Betul. Dan pada saat syuting itu kan kalau aku nggak bagus narinya gitu, kan krunya ada 100 orang lebih yang ngaruh ke sana ya. Itu jadwalnya Prilly ikut ngaruh kalau aku gitu-gitu loh. Jadi kayak itu pressure di situ sih. Tapi begitu, jadi kayak pelan-pelan itu kayak building block gitu, kayak aku kan latihan nari, terus tiba-tiba dipakein bajunya, itu jadi kayak makin pede gitu. Jadi makin, terus pas udah dipakein rambutnya jadi gitu sih. Jadi waktu pada saat syuting itu ya sudah pede gitu. Jadi Cantingnya udah merasuki tubuh tuh ya. Udah ngelihat di layar monitor gimana? Anya ngelihat Canting. Aku nggak lihat monitor lagi orangnya. Oh, nggak lihat. Aku karena takutnya kalau lihat monitor aku kayak fokusnya ke hal, Okay. Kan aku yang ngeliat dia di monitor. Karena aku kayak, hei cantiknya. Cantik apa serem Mbak Prilly lihat Mbaknya? Nah pada saat itu, jadi aku tuh ngeliat dia dua, pas dia lagi serem dan pas dia lagi cantik. Nah terus pas lagi didananin serem itu kan udah biasa lah ya ngeliat kayak gitu. Tiba-tiba ada satu adegan yang didananinnya full penari gitu, terus aku ngeliat mata kan minus ya dari jauh gitu, itu siapa, dari gerakannya kayak bagus banget gitu. Terus biar aku kelihatan lebih dekat, aku mau ngeliat shot close up-nya tuh ada di monitor. Ini Anya, dia beneran kalau bener narinya dan nggak didananin serem cantik banget, aku bilang. Karena kalau dia lagi serem dan nari tetap serem kan. Iya dong. Karena apa ya, auranya langsung aura canting yang mengancam gitu. Tapi pas udah jadi Canting yang normal, auranya bukan mengancam tapi lebih ke, aku ngeliatnya kayak kita ngeliat Canting tuh bisa dua feeling gitu. Satu ini mengancam, satu tuh kayak lo mau ngasih tahu apa sih gitu. Apa sih yang lo mau ngasih tahu? Apalagi Risa yang lihat kan. Risa kan kayak bisa berkomunikasi sama hantu gitu. Apa sih yang mau lo komunikasiin sama gue? Lo tuh kenapa gitu. Tapi pas serem ya, serem banget. Tapi lucunya pada saat kita itu bertiga tuh lumayan deket, aku, Prilly, dan Z, dan anak-anak ya. Cuman kadang aku lupa kalau aku lagi serem. Beneran. Jadi tuh misalkan aku kayak, kita bertiga nih lagi tidur-tiduran, lagi nunggu apa gitu, pesen jus yuk, pesen jus. Terus jusnya datang, aku yang pesen nih kan dari HP-ku. Jusnya datang ya aku keluar aja, nggak lupa. Karena merekanya pada biasanya mereka udah nggak respon gitu. Karena kan udah panjang tuh kan kita syuting totalnya. Jadi mereka udah, akunya lupa kadang-kadang. Terus kayak itu tukang ojeknya. Iya, maaf ya Pak, gitu lupa. Kalau Anya ngelihat Prilly sebagai Risa gimana kemarin selama syuting tuh? Kalau dia emang ini manusianya emang spesial ya. Kenapa nih? Kok bisa kayak bisa gitu loh dia tuh berubahnya tuh secepat itu. Ya mungkin karena jam terbang juga ya. Tapi dia bisa berubah secepat itu dan kita percaya sama dua-duanya. Kan ada juga aktor yang berubahnya cepat, bisa lama. tapi kita tahu nih lagi acting nih orang gitu loh. Itu enggak.
Jadi kayak waktu acting dengan nyatanya itu bisa beda ya. iya, dan kita kan pada saat acting itu kan kita kan nggak bestie ya. Canting dan Risa kan enggak gitu, tapi Anya sama Prilly kan gitu kan. Akunya kadang belum jejak jadi Anya, dia udah jadi Prilly udah gitu. Aku kayak oh iya gitu. Jadi hebat banget nih orang. Dan hebatnya lagi, jadi pada saat ngeliat Prilly tuh ya itu tadi yang aku bilang kayak aku jadi sponge gitu loh. Aku banyak observasi. Banyak kayak oh gini ya, Prilly tuh gini. Yang aku admire, dia nggak ada ngeluhnya. Gitu. Kayak dalam hati. Sampai masuk rumah sakit ya. Dalam hati aja. Tapi maksud aku memang syuting itu capek ya, dan apalagi ini horor, dan karakterku secara fisik itu demanding, karakter Z secara fisik juga demanding gitu. Tapi kan yang paling banyak scene-nya beliau. Yang paling tidurnya dikit beliau. Dia juga yang diantara kita paling sibuk gitu kan di luar syuting ini gitu. Jadi aku tuh ngelihat dia tuh kayak misalkan aku udah mau ngeluh nih gitu, udah mau kayak aduh, terus lihat Prilly malu nggak jadi gitu. Jadi ini Prilly tuh memang lumayan aku bisa bilang North Star-nya gitu di syutingan ini gitu, karena profesionalismenya sebagai aktor gitu, tapi juga attitude-nya gitu. Dimana kita kayak Prilly aja belum ngeluh. Masih kuat. Jangan jadi masa gue cowok. ngeluh gitu ya. Gitu kayak Prilly aja masih happy gitu. Enggak sih, sebenarnya aku nggak mau membawa vibes yang nggak enak gitu loh. Dan emang udah biasa ngeluh dalam hati. Jadi kayak astagfirullahaladzim, bener-bener di dalam hatiin aja kayak ya Allah capek gitu. Sama aku juga tipe yang aku nggak tahu ya, kalau aku ngeluh badan aku langsung ngikut gitu, langsung kayak capeknya jadi berasa banget. Tapi di saat aku jalanin aja, ya udah emang udah harus jalanin aja, ya udah tubuhnya berfungsi sebagaimana mestinya aja gitu. Dan aku juga ngeliat lah kayak Anya udah didandanin pakai latex gitu kan, terus Z pakai kebaya seharian. Kalau misalnya aku ngeluh, aku tuh nggak mau juga mereka jadi ikutan capek atau energi negatifnya tuh jadi ke semua orang gitu. Dan syuting sama anak-anak pula. Itu betul. Itu anak-anak energinya kan 3 kali lipat kita ya. Betul. Jam 2 pagi masih yang kayak main game, gitu. Terus kayak apa sih main-main anak-anak kecil mainan lah, kucing apa mainan gitu kucing dengan bahasa alpha 6-7 sigma kita tidak ada yang paham tidak ngerti kayak gitu kan. Nah kalau aku ngeluh nanti mereka tuh juga takutnya jadi kayak mau pulang lah atau kayak capek karena betul. Untuk ngeluh capek tuh anak-anak paling harusnya paling lancar ya, karena dia yang tadinya biasanya malam-malam cuma ngerjain PR, ini malam-malam harus jadi hantu gitu. Dan lokasinya juga jauh banget dari rumah, mereka ada yang harus sekolah gitu-gitu. Jadi ya aku berusaha aja sih kalau syuting nggak pengen ada vibes yang nggak enak gitu. Makanya kayak takut nular. Dan kalaupun ada yang, tapi kalau ada yang mau ngeluh nggak apa-apa. Jadi aku tergantung crowd gitu loh. Kayak kamu mau ngeluh, ya udah aku temenin. Tapi kalau nggak ada yang mau ngeluh, ya udah ayo kita ketawa lagi. 10 tahun bukan waktu yang sebentar sebenarnya buat Prilly memainkan karakter Risa Saraswati dan Danur. Selain mata batinnya dibuka, apa yang paling memorable buat Prilly? Aku ngerasain keserupan di Danur yang berapa? Jadi waktu di Danur 3 aku ikut jurnal Risa kan. Waktu itu tuh briefnya dari Teh Risa, nanti anak jurnal Risa akan ada yang dimasukin sama mereka. Nanti kamu bisa ngobrol sama mereka lewat pelantarannya nih, lewat anaknya jurnal Risa gitu. So aku bilang kalau pelantarannya aku boleh gak? Jadi anaknya jurnal Risa aja yang ngewawancara hantunya lewat aku. Tapi kan kamu belum pernah, maksudnya aku belum pernah kesurupan, belum pernah yang gimana-gimana juga. Bisa gak aku mau, emang hantu tuh ternyata milih. Jadi ternyata mereka itu yang tidak terlihat milih mau masuk ke siapa, yang energinya pas, yang emang bisa, yang emang bersedia gitu loh. Bukan yang tiba-tiba nggak ada angin nggak ada hujan mau masuk ke kita. Nah jadi pas aku bilang kayak gitu, ya udah kita lihat sikon ya.
dibaca-bacain dulu, akunya disuruh ikhlas dulu, akunya disuruh mempersilahkan. Padahal tadi nggak bisa, nggak gampang kan buat ikhlas misalnya tadi harus di reject, misalnya ke reject casting itu nggak gampang untuk kita kayak ayo jangan dipakai logikanya kan, kalau kita mau pakai logika kita masa sih gitu kan. Itu nggak boleh tuh, jadi waktu itu dibilangin jangan dipakai logikanya, mereka itu ada, kita hidup berdampingan, kamu ikhlas aja bersedia untuk dimasukin gitu. Nah jadi aku harus kayak ini bisa nih, nggak jangan mikir pakai logika, jangan apa, terus dikasih baca-bacaannya, kasih doa-doa, ikutlah aku penelusuran jurnal Risa kan, terus ditandain nanti kamu masuk ke situ, kamu baca doa yang tadi itu artinya kamu bersedia untuk dia tuh masuk ke kamu dan nggak apa-apa. Oke gitu, udah aku baca langsung dong kesemutan, leher dan pundak aku kesemutan. Nah aku dibilang kalau udah ada rasa-rasa kesemutan lepasin aja, jangan ada penolakan gitu. Jadi pas kesemutan aku kayak diem aja, terus aku kesurupan. Terus katanya tuh nyurup, jadi nyurup itu kalau kesurupan full tuh katanya kita nggak sadar, bangun-bangun capek. Nah kalau aku sadar tapi aku nggak bisa gerakin badanku. Jadi kayak ini aku nggak bisa gerak. Nah itu rasanya menurut aku seru banget, jadi kayak seru ya. Tapi badan lo bergerak atau enggak? Gue ngomong, jadi gue ngomong dan gue di video itu nangis, tapi gue nggak ngerasa itu gue. Jadi gue nggak ngerasa gue ngomong gitu, tapi ternyata di video lo kayak diambang. Pernah nonton film Get Out gak sih? Iya. Yang orangnya itu kayak tenggelam. Nah itu tuh rasanya kayak tenggelam, black out, tapi masih ada diri lo di dalam diri. Gimana ya ngejelasinnya? Nah terus baru sebentar langsung dikeluarin sama Risa. Keluarin sama Risa terus. Kenapa itu? Karena aku kan baru pertama kali, takut juga kali ya. Jadi kayak udah capek gitu. Terus aku kayak ternyata itu rasanya gitu. Jadi menurut aku itu sesuatu yang kayak aku nggak mungkin bakalan coba kalau bukan Teh Risa dan timnya. Karena Teh Risa sama timnya kan udah profesional gitu ya. Kayak alat-alatnya lengkap gitu. Terus ada yang emang khusus untuk berkomunikasi, ada yang untuk bacain doa gitu-gitulah. Jadi aku percaya, nggak asal lah ya. Nggak asal gitu. Dan nomor 3 juga ada kejadian pinggang ke bawah aku panas. Panasnya tuh yang di titik kayak aku sampai minta kipas angin dong buat ngekipasin pinggang area bawah aku aja. Sampai aku kayak kenapa sih ini area panasnya itu kayak apa? Kayak kena apa namanya? Tahu gak sih kayak kena balsem? Balsem. Iya kayak kena balsem, terus tapi nggak ada balsem, nggak pakai balsem. Nggak bau balsem juga. Nggak bau balsem kok. Kenapa panas ya? Tapi cuma di bagian bawah doang, sampai aku kipas anginin gitu. Terus sampai akhirnya aku waktu itu kalau nggak salah ngechat Teh Risa sama ngechat satu temen aku yang juga bisa ngelihat gitu. Dia bilang kayak wah itu ada lo, dia mau ngerasukin lo tapi nggak bisa, jadinya nempel, ketempelan gitu. Udah baca doa aja, itu penunggu rumah situ karena rumahnya beneran kosong, rumah kosong beneran. Terus gimana dong, gue bukannya apa-apa, masalahnya panas banget nih, udah yang kayak di titik yang kayak ganggu gitu. Panasnya tuh ganggu, jadi kayak panas dalam yang gimana gitu. Ya udah lo baca ini aja, bilang lo nggak ganggu, nggak ini, dia kayak suka sama lo deh gitu. So ya emang seluruh dunia ya, mau yang dimensi ini mau yang dimensi sana naksir aja. Enggak, naksirnya bukan naksir itu ya. Naksirnya tuh kayak bisa nih gue rasukinnya. Yang ini nih kayaknya dia tenaganya banyak nih. Tapi mata batinnya sekarang udah ditutup. Nah, jadi Teh Risa itu bilang nggak ada ritual nutup mata batin. Jadi waktu aku dibaca-bacain itu, untuk nutupnya lagi, jadi gini, kalau kita nggak bakat, dibukain mata batinnya juga nggak akan yang. Jadi dibuka mata batin tuh nggak kayak yang orang-orang pikir ya, yang kayak pas dibuka langsung jreng gitu, tiba-tiba ada di depan kita, enggak. Berproses, pertama kita sensitif dulu. Yang tadinya nggak pernah merinding jadi merinding mulu. Jadi kayak lebih sensitif gitu. Terus ngerasain energi kayak kalau pegang kan waktu uji nyali gitu, coba pegang di bagian itu, kita ngerasain tuh angetnya. Sebelum itu nggak ada apa-apa gitu. Jadi kayak lebih peka aja. Terus kalau ngelihat juga bukan yang ngelihat jelas langsung, enggak, tapi kayak cuma bayangan gitu-gitu doang. Jadi nggak yang kayak orang-orang pikir langsung bisa ngelihat gitu. Enggak. Nah makanya proses untuk menutupnya karena nggak bakat dan nggak ada keturunan untuk bisa melihat juga, dia akan lama-kelamaan menutup karena aku bukan yang dari kecil dianugerahkan untuk indigo gitu. Jadi sekarang setelah cerita Risa Saraswati membuka mata batinnya Prilly Latuconsina, hari ini setelah Danur 4 selesai syutingnya,
masih bisa ngerasain juga kah, bisa lihat tanda kutip kah, atau semakin sensitif, atau justru semakin biasa udah? Kalau aku sih karena nggak penakut itu tadi ya, jadi aku biasa aja. Kalaupun ngerasain aku nggak yang gimana gitu, kayak ya udah nggak aku besar-besarkan gitu. Jadi kalau misalnya aku ngerasain kayak ya udahlah gitu, ya udah aja. Pastinya ada beberapa momen kayak sumpah aku merinding banget di sini, ada lah pasti. Sumpah ini kayaknya something wrong. Misalnya aku waktu itu ke New Orleans. New Orleans kan kayak tempatnya sihir kan. Aku ngelewatin satu toko itu ngejual boneka-boneka yang ada arwahnya. Dan itu memang haunted dolls di ininya. Terus penjualnya bilang boneka-boneka ini datang sendiri ke saya, si penjualnya itu tiba-tiba ada di depan rumah, tiba-tiba ini, dan mereka tuh mencari pemiliknya. Iseng lah aku masuk kan, ngeliat-ngeliat Kan explore sukanya. yuk sayang, kita waktu itu mau marah, ayo kita lihat. Itu bener-bener oh my god, yang kayak merindingnya tuh sampai kayak ini ini kita harus, we need to get out, karena ini kalau ikut ke Indonesia kita mulanginnya jauh nih. Mulanginnya jauh nih ke New Orleans. Bule lagi ya, yang ngikutin bule lagi hantunya. Iya udah, kita pergi aja, ini negara lain, jangan menantang penunggu negara lain. Jadi di situ aku takut karena kayak iya, maksudnya ini kita nggak tahu ya, ini negara orang gitu, jangan main-main sama sihir-sihirnya, karena kan bener-bener yang ngejual voodoo doll, boneka-boneka sihir gitu tuh dijual, dan yang angker-angker gitu batu. Tapi Risa dan Prilly kan berteman baik dengan 5 anak. Sebentar, ada Peter, ada Henrik, ada Hans, ada depannya William, Jensen, sama Jensen. Jadi sebenarnya kalau masuk ke Haunted Doll sebenarnya nggak masalah, gue berteman baik sama mereka kok gitu. Nah masalahnya kan merekanya nggak ikut aku, ikutnya Risa. Aku nggak dijagain sama mereka. Aku nggak dijagain. Makanya terus buru-buru keluar ya. Makanya kayak kita keluar yuk, dan maksudnya kayak Danur 2 kan juga hantunya juga bule gitu kan. Aku kepikiran itu. Jadi kayak hantunya Ivana itu Ivana. ya. Jangan kita lebih baik keluar gitu. Cuma ya aku nggak pernah yang diperpanjang gitu. Jadi ya udahlah, biarin aja gitu. Let it flow aja ya. Kalau Let sekarang it tiba-tiba flow ngerasain merinding berarti ya udah gitu. Jadi setelah Danur The Last Chapter ini Sobat Ego berharap Pak Manoj dan Mas Awi bikin Canting spin-off-nya dari Danur. Sumpah harus. Setelah Asih muncul, Ivana muncul, Elizabeth yang enggak kan. Harusnya Canting bikin nih Pak Manoj, Mas Awi nih harusnya nih. Ya. Please banget, dan banyakin adegan Anya nari, please. Nari yang gak serem ya. Dengan catatan tadi Prilly udah bilang nggak usah ada Prilly di situ. Nggak ada Risa. Nggak usah ada Risa, Saraswati. Karena kan? timeline hidupnya Canting sama Risa jauh. Ya, oke. Tuh jawabannya pinter tuh. Bagus tuh jawabannya tuh. Make sense, betul. Jadi Asih atau Asih, Ivana dan Canting muncul lagi tuh bersatu dia. Bisa jadi. Tapi itu ntar dulu, Canting dulu nih Pak Manoj, Mas Awi. Canting dulu muncul, baru setelah itu Asih, Ivana sama Canting nih gabung neror Risa. Muncul lagi tuh. Nggak, tapi sumpah aku ngerasa backgroundnya Canting itu menarik banget. Makanya di film Danur The Last Chapter ini menarik banget aja background si Canting itu, apa yang dia pengen tuju tuh sangat-sangat menarik. Pasti nggak ketebak deh, karena kayak oh gitu loh ya gak sih, yang gue bilang ternyata Canting. Iya ya itu karena ya Risa kan yang bisa melihat. Jadi ya Risa yang terornya itu sedahsyat apa? Lebih dahsyat Asih, Ivana atau Canting menurut Risa Saraswati? Kalau menurut aku Canting. Soalnya kalau Asih, kalau masih ingat, Asih itu nggak meneror Risa. Iya. Dia Riri itu ya. Riri. Karena dia itu senangnya sama anak kecil. Dia kehilangan anaknya, Riri waktu itu masih kecil, jadi dia nggak neror Riri gitu. Kalau Ivana tuh baik, inget gak? Iya. Ivana tuh bukan mau neror Risa, tapi malah mau menghentikan Elizabeth. Elizabeth yang jahat. Sedangkan Canting itu
mau neror Risa, mau neror Riri, Oh, oke. mau neror Peter CS, semuanya dia teror. Musuhnya banyak ya Cantik ya. Betul. Makanya si Peter CS tuh bilangnya Canting adalah wanita jelek itu gitu. Oh, Karena oke. Canting tuh menakutkan untuk Peter CS. Peter CS tuh takut banget sama Canting. Karena kan nggak cuman looknya ya, tapi memang auranya gitu-gitu juga Auranya. loh. Apa niatnya kan udah kelihatan Yap. di dimensi itu kan jadinya. Kayak Canting tuh kayak aura-aura perempuan yang nggak suka anak kecil. Jadi kalau ada anak kecil kayak gitu. Betul. Itu berasa banget. Itu sampai lucunya nih ada jadi mereka juga kalau aku si anak-anak ini itu baik sama aku tuh kalau aku belum pakai makeup. Kalau udah pakai makeup mereka jadinya kayak jahil apa gitu. Contohnya juga di set itu ada kucing gitu. Jadi kucing ada Memang mamanya. sengaja? Enggak, kucing yang kucing tinggal dia. di situ Oke. gitu, yang tinggal di deket base camp kita gitu. Tapi kan karena banyak orang mereka cari makan ke dalam gitu. Nah, kita semua suka kucing. Jadi kucing-kucing itu di dalam lah kita kasih makan. Nah, ada satu anaknya yang petakilan gitu. Sama mereka dikasih nama Canting. Apa artinya? Cantik Sinting. Itu anak-anak loh. Itu beneran nggak ada yang ngajarin sendiri, mereka bikin sendiri, nggak ada yang Saking ngajarin. sebelnya tuh ya. Iya. Liatin Canting ya. Karena kan lagi-lagi pada saat aku udah pakai makeup, mereka kan udah biasa. Kalau anak-anak tuh masih takut gitu loh. Aku pakai makeup aja gitu. Jadi ya emang berjarak gitu. Tapi Kalau menurut gue Canting emang cegil sih. iya cegil. Iya cantik Sinting beneran. Iya, emang cegil Kayak sih kan dia. ya bikin ribet semua orang aja gitu, semua orang dibikin digangguin gitu. Kayak cegil gitu, gimana sih? Iya ngerti tapi cegil gitu. Udah fix lah nih. Nanti produsernya bisa Pak Manut, bisa Prilly, nanti Mas Awi tetap kita tarik tetap biar dia tetap berada. harus dibikin. Saya ikutan produce aja ya gimana? Ada yang sampaikan Prilly ke Sobat Deka dan calon penonton film Danur The Last Chapter. Mudah-mudahan sih sebenarnya nggak perpisahan ya, tapi mudah-mudahan ada Danur 5. Tetap ya. tetap maksa. Ternyata memang banyak yang barangkali banyak pembaca novelnya, terus penonton film Danur 1, 2, dan 3 yang menginginkan itu gitu loh. Nggak mau pisah kesana itu loh. Kalau menurut aku sih pastinya aku berterima kasih banget sama penonton Danur yang setia banget gitu. Aku nggak pernah menemukan penonton yang setia gitu sama satu film, tapi penonton Danur tuh kayak punya komunitinya sendiri gitu. Kayak mereka tuh udah ada komunitasnya sendiri lah si Danur ini, dan selalu setia nge-support Danur. Kapanpun ada postingan Danur pasti mereka excited gitu. Tanpa ada mereka yang excited pasti Danur juga nggak mungkin bisa terus bergulir gitu ceritanya. Nah, di proses yang Danur keempat ini kita semua pemain, kru, produser itu benar-benar berusaha banget untuk bikin ini yang terbaik gitu, karena pengen ini jadi penutupan yang manis buat perjalanan Danur. Dari penulisan skripnya yang lama banget, dari kita sampai harus syuting ulang tuh bukan karena ngulang syuting, tapi karena ada tambahan cerita. Ada tambahan cerita, ada tambahan scene. Semua itu berdedikasi untuk memberikan yang terbaik buat Danur dan buat karakternya juga. Even anak-anaknya juga sangat profesional banget. Jadi ya pesannya mungkin semoga hasilnya bisa disukai sama komunitas dan penonton Danur dan juga penonton film horor Indonesia, dan ini bisa jadi penutupan yang manis untuk karakter Risa dan perjalanan Danur. Kemarin udah perpisahan juga sama Risa Saraswati ya, udah mengucapkan terima kasih loh. Sumpah sedih loh. Bisa menghidupkan karakter Risa dalam film. Sedih banget loh. Karena apa ya, gimana ya? Aku sama Teh Risa tuh gila, aku kenal Teh Risa dari sebelum dia menikah. Dia menikah, dia punya anak. Tahu prosesnya, tahu ceritanya. Sekarang udah anak 2, tapi aku tetap gini. Tapi aku belum berkembang. Berkembang banget dong. Belum berkembang secara reproduksi. Ini maksudnya dia nyenggol Omara biar. Iya. Jadi kayak Kak, lucu banget ya sumpah kalau ketemu Teh Risa. Lucu banget ya. Kamu tuh melewati semua fase hidupku, Pril. Aku masih belum nikah, aku nikah, aku punya anak 1, aku punya anak 2. Kamu tuh melewati itu. Iya, Kak.
dan aku masih menceritakan pacarku. Masih iya. Oke. Ada yang disampaikan ke Sobat WK? Anya sebelum film tayang juga di IMAX ya? Iya, Yes. betul. Danur tayang di IMAX. Kalau ingin Sobat WK Full ingin experience-nya. melihat Danur dan Risa Saraswati dengan tampilan layar yang lebih lebar, yang premium lah. Tapi emang harus dicoba nonton di IMAX itu. Selain di bioskop-bioskop yang biasa konvensional, Danur akan tayang di IMAX. Iya, mungkin aku nggak bisa cerita banyak tentang Canting memang. Karena apa? Karena dor gitu. Jadi kalau pengen tahu kenapa sih Canting tuh yang tadi kata Prilly tuh cegil banget gitu ya, emang cuman bisa nonton di bioskop. Oke. Saat Lebaran, jangan lupa ya guys. Lebaran. Terima kasih Prilly Latukonsina, Prilly Mahatei Latukonsina, yang semakin suka nyelam di kedalaman air laut sampai bisa ngelihat hiu paus. Jadi hiu itu paus apa hiu? Ikan. Itu ikan hiu paus. Iya. Kemarin ketemu sama Bu Meizani kesini. Oh iya. Banyak cerita tentang Prilly juga. Terima kasih Prilly sudah menemani pecinta film horor Indonesia lewat tetralogi. Tetralogi itu 4 ya? Lewat film-film Danur dari 2017 sampai sebentar lagi tayang Lebaran 2026. Mudah-mudahan nggak kapok nonton main film horor. Terima kasih juga buat Noah Snigi. Dianya Noah Snigi Zen. Ditunggu karya berikutnya. Terima kasih sebenarnya sudah nonton. Jangan lupa nonton Danur 4, Danur The Last Chapter di bioskop Indonesia dan teater IMAX di setelah saat Lebaran habis sholat Id di Lebaran di bioskop seluruh Indonesia. Terima kasih sebenarnya. Terima kasih Prilly dan Iya Anya. dong. Terima kasih. Bye-bye.